Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas baik Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada panutan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Kepala serta Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tujuan kegiatan pada hari ini. Seperti yang sudah ada di depan bahwa kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif yang ini materi cukup sangat bermanfaat sekali kalau membaca sekilas dari Pak Arif. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar, dimudahkan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan arahan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala. Kepada Ibu saya Terima kasih. Hari ini tidak mau pakai mic yang jadi mohon izin saya pakai micnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang saat ini telah memenuhi undangan kami. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Jadi sela-sela kegiatan mengajar, saya secara khusus mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bagian dari program Guru Penggerak tahun 2024 ya. Ini sangat penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu karena ketika lokakarya orientasi pun di Cipanas, saya mendampingi Pak Arif waktu itu ya. Apa yang Ibu Kepala Sekolah harapkan dari kegiatan program Guru Penggerak ini? Nah, salah satu harapan saya waktu itu disampaikan kepada fasilitator, diantaranya adalah mengimbaskan atau mendiseminasikan kembali hasil pelatihan yang didapat oleh CGP dalam hal ini Pak Arif untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Karena saya pikir materi-materi yang ada di dalam program Guru Penggerak itu sangat luar biasa dan saya pun berharap itu berdampak terhadap pembelajaran di kelas pada khususnya ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Arif nanti menebar energi positif, semangat untuk selalu bergerak dan berubah ke arah yang lebih baik, sehingga sekolah yang dicita-citakan, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, di mana ujungnya nanti anak-anak kita selamat dan bahagia, juga guru-gurunya selamat dan bahagia bisa tercapai. Mungkin karena waktunya sangat terbatas, demikian aja Bu Yosi. Nanti langsung saja ke Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya ke acara pokok Bapak Ibu terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Arif. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini juga berdampak pada kita dan ujungnya nanti sesuai harapan berdampak pada pelayanan terbaik kita kepada murid-murid di SMP Negeri 4 Sumber. Kepada yang terhormat Pak Arif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan juga
kesempatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cibubur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktu melalui undangan UKS. Saya meminta Ibu untuk mengumpulkan Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Memang tugas ini adalah tugas saya dalam kegiatan CGP ya Bapak Ibu. Di sini bahasanya itu adalah diseminasi budaya positif SMP Negeri 4 Cibubur. Ya, oleh saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu, yang saya harapkan memang hal ini terkait dengan tugas saya. Tapi saya itu kemarin betul apa yang disampaikan oleh UKS itu di Pak Haryono, banyak sekali harapan kepala sekolah yang disampaikan kepada kita selaku calon guru penggerak untuk salah satunya menggerakkan komunitas gitu ya. Malah ada kepala sekolah dari SD yang kemarin itu yang meminta kalau guru penggerak itu jangan dulu jadi apa-apa gitu ya, kembangkan dulu di sekolahnya masing-masing. Nah, hal inilah yang membuat semangat saya sehingga termotivasi untuk memberikan hal-hal yang mungkin diharuskan gitu ya di dalam pendidikan guru penggerak itu, salah satunya yaitu yang ini diseminasi budaya positif SMP Negeri 4 Cibubur pada hari ini gitu. Nah, Bapak Ibu, langsung saja, sebelumnya tidak banyak. Di sini itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Apa sih pentingnya nanti untuk Bapak Ibu selain untuk saya gitu ya? Ini kan budaya positif itu di kelas, betul nggak? Bagaimana cara kita merancang sebuah keyakinan kelas? Bagaimana cara kita merancang penyelesaian masalah? Betul nggak? Ya, Bapak Ibu itu kan sehari-hari memang seperti itu, terutama yang wali kelas pasti sudah paham terhadap hal itu. Nah ini, setuju atau tidak Bapak Ibu kira-kira hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan murid? Sebelum kita lanjut ke materi, ini santai aja ya, Bapak, tidak ada yang santai, relax. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak kira-kira? Untuk saat ini setuju menurut kesiswaan ibu kesembilan. Hukumannya seperti apa dulu? Siap, betul. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid, setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Nanti ya. Kita ini sebagai pemantik Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti setelah pemaparan yang saya berikan, setelah pembahasan yang saya berikan, Bapak Ibu bisa menemukan jawaban ini. Ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang selanjutnya, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukuman. Setuju atau tidak? Betul? Saudara setuju? Bisa? Kenapa geleng-geleng? Setuju atau enggak? Enggak, Bika satu orang tidak setuju, nanti kita buktikan ya. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa sih Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu?
Kalau Bapak Ibu kemarin Muhammad, kalau kemarin di PC kami dengan Ibu merumuskan visi itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Nilai-nilai kebajikan itu harus dipahami oleh semua guru yang disebarkan kepada peserta didik. Bagaimana visi kita bisa sampai kalau kita tidak tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam visi sekolah kita? Ya, nah salah satunya adalah kan visi kita itu nilai kebajikan intinya. Apa sih visi sekolah kita ini? Terutama untuk yang baru KTD dan Pak Rizky, Pak Resti, itu juga untuk menyampaikan sedikit bahwa visi kita itu terwujudnya warga sekolah yang hebat. Hebat dalam artian di sana adalah terdiri dari 5 kata, ya, humanis, edukatif, bernalar kritis, agamis, dan trampion. Kelima itu harus dipercayai dalam diri kita menjadi sebuah nilai-nilai atau keyakinan yang akan disebar kepada peserta didik kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, konsep inti budaya positif yang akan saya bahas hari ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa dalam konsep budaya positif yang saya pelajari pada modul sebelum 4, guru penggerak itu ada 6, Bapak Ibu. Pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Ada yang asing di sini? Apa? Yang nomor 6, restitusi. Betul, ya, mungkin ini pemahaman atau konsep baru untuk kita selaku guru, ya. Ada yang namanya segitiga restitusi. Walaupun saya yakin dan percaya di antara Bapak ini, di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, salah satunya pasti ada yang sudah melakukan kegiatan aksi nyata pada pelatihan PNM tentang disiplin positif. Ada? Bu Sari sudah? Mungkin Bu Sari nanti bisa berbagi. Kita udah? Yang disiplin positif? Sudah, nanti kita berbagi ya sedikit. Nah, sudah tidak ulang dulu. Boleh saya minta? Ya, Ibu dan Bapak dimohon untuk berdiri, berpasangan satu sama lain, berpasangan aja. Pak Rizky, ini saya sama dulu ada. Dia ini, Bu Suri, saya, ada gurunya, siapa? Nanti cluenya bisa dilihat, boleh nanti. Bisa dilihat, yuk kita senyum dulu selama 30 detik. Senyum saling berhadapan harus saling senyum, gitu. Nah, nggak apa-apa. Tapi senyumnya saya minta yang lebar, ya, bukan senyum bibir, tapi senyum mulut lebar. Ya, dihitung dari sekarang. 1, 30 detik. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kenapa saya membuat senyum hari ini? Karena ini salah satu tentang budaya positif, maka kita pun harus beraura positif. Apapun masalah kita di hari kemarin, jadikanlah sesuatu pelajaran yang membuat kita tersenyum. Dan Bapak Ibu, supaya nanti kita akan lebih semangat lagi dalam menghadapi hari-hari berikutnya. Nah,
Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti sebelum selama 30 detik tadi. Nah, kita langsung ke pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang menuntun murid. Tadi ini sudah bilang di depan di awal di pembukaan bahwa kita itu tugasnya menuntun murid. Ya, jadi pembelajaran paradigma itu harus menerapkan guru menjadi seorang penuntun, bukan lagi sebagai penuntun ini. Ya, nah, menuntun murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menumbuhkan karakter murid. Apa sih di sini biasanya yang menuntun kebutuhan belajar murid itu? Ada yang tahu? Sudah tahu RPP atau modul ajaran berdiferensiasi? Bacaan. Ya, salah satunya bisa dicapai dengan pembelajaran dengan menggunakan modul ajar atau RPP berdiferensiasi. Atau model-model pembelajaran yang menarik, interaktif, menyediakan bahan ajar yang bagus. Kemudian juga kita itu jangan malu ketika di kelas kita melakukan speaking itu kepada sekolah, biaya, berarti kalau ibu-ibu yang hadir di sini bapak-bapak yakin semuanya bisa karena udah dicontohkan sama ibu di IHP atau di apa itu kan salah satu kegiatan yang membuat kita itu tidak jenuh menarik dalam kegiatannya. Terapkan hal itu di dalam kelas karena hakikatnya anak itu kodratnya adalah bermain. Kodrat anak itu hakikatnya bermain selain merdeka. Ya, jadi permainan dulu dikit-dikit, nanti pembelajarannya insya Allah bakal nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu, jelas ini. Nah, bagaimana kita seorang guru, ini impian kita ya, sekolah yang kita cita-citakan. Sekolah yang cita-citakan itu adalah sekolah yang muridnya memiliki keterampilan, memiliki keyakinan profil belajar Pancasila. Bagaimana hal itu bisa diwujudkan? Salah satunya adalah dengan pendidik. Siapa pendidik? Siapa pendidik itu berarti? Pendidik itu adalah kita. Ya, sudah pasti. Nah, apa sih tuntutannya untuk mencapai cita-cita sekolah kita yang hebat itu? Humanis, edukatif dan kritis dan selanjutnya. Itu salah satunya adalah pendidik yang reflektif, jelas? Oh, ini ya. Nah, biar saya bacakan ya. Pertama, pendidik yang reflektif, gemar berbagi dan berkolaborasi. Itu intinya. Bagaimana kita menciptakan diri kita itu menjadi seorang yang reflektif. Apa sih reflektif itu? Setelah pembelajaran kita kaji diri kita sendiri, berkaca apakah pembelajaran kita itu sudah baik atau belum, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu dibuat atau tidak digunakan lagi setelah proses pembelajaran hari itu. Kemudian selain itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Tadi ibu menekankan di awal ibu kepala sekolah menekankan bahwa kita itu harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah iklim sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Di sini kita sudah melaksanakannya oleh yang salah satunya adalah BKS melalui ibu kesiswaan. Pada saat kita melakukan kegiatan deklarasi anti perundungan itu salah satunya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, menghargai perbedaan satu sama lain antara siswa. Ya.
Bisa dipahami sampai sini? Ya. Ilusi. Ini gambaran lagi ya. Guru mengontrol murid. Benar apa enggak? Guru mengontrol murid. Ada yang salah, ada yang benar. Bu Resti tadi benar? Benar. Pak Dede? Betul. Siapa lagi? Oke. Jangan salah. Nanti kita bakal menemukan jawabannya di slide selanjutnya. Kemudian, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Betul? Mudah-mudahan seperti itu, karena keyakinan kita dengan penguatan pasti akan mencapai siswa itu mencapai posisi atau nilai-nilai yang baik dengan sebuah penguatan yang kita lakukan sebagai guru. Nah, yang ketiga bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Ini dapat menguatkan karakter. Betul ya Pak? Tergantung kritik ya. Tergantung kritik. Kalau kritiknya yang konstruktif, membangun, baru itu bisa. Tapi kalau kritiknya menjatuhkan, nanti bakal ketemu dulu kan. Kemudian, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak setuju, betul. Mungkin juga betul, mungkin juga salah. Nanti kita jawab ya. Sebetulnya penjelasannya gini, kita itu biasanya selalu ingin mengatur siswa, betul nggak? Pada dasarnya, kata saya juga tadi, ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru itu bukan lagi menuntun, tapi menuntun. Berarti secara otomatis untuk soal yang nomor 4, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak benar, ya. Yang mana? Yang ini nomor 1. Yang ini nomor 1 juga tidak tepat, karena hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Paham? Termasuk ibu KS itu sebetulnya bukan mengontrol kita. Ibu kepala sekolah itu bukan mengontrol kita. Tapi ibu KS hanya berlaku sebagai posisi manajer dan pemantau. Beliau itu bukan diatur untuk mengontrol sebetulnya, karena mengontrol itu tidak bisa secara langsung. Ya? Nah, perubahan paradigma itu yang disebut dengan perubahan paradigma. Bagaimana kita beralih, Bapak Ibu, dari yang tadinya kita itu teorinya stimulus respon ke teori kontrol. Bapak Ibu tahu stimulus respon? Padahal sering kita gunakan. Saat ini pembelajaran yang kita gunakan adalah stimulus respon, Bapak Ibu. Ya, nah perubahan paradigma baru itu harus beralih dari posisi stimulus respon ke posisi kontrol. Bagaimana sih ini? Realitas kebutuhan kita itu sama berdasarkan stimulus respon. Pada kenyataannya teori kontrol realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi antara individu yang satu dengan yang lain itu kebutuhannya tidak sama, Bapak Ibu. Saya ingin seperti ini kan, Ibu ingin seperti itu kan. Termasuk murid-murid kita, yang satu ingin di-A-kan, yang satu ingin di-B-kan, tidak sama. Ya, bagaimana kita melakukan atau memenuhi kebutuhan tersebut? Ya, salah satunya kita dengan mengenali semua siswa kita yang kita ajar hari itu. Bisa dipahami ya? Lalu semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya memiliki gambaran tentang SMP4 seperti ini. Ibu pun memiliki gambaran SMP4 yang seperti itu. Murid pun sama, saya ingin belajar seperti ini. Murid yang B, saya ingin belajar yang seperti itu. Kenapa? Waktu kita IHT dulu, kata Pak Asep, saya masih ingat, biarkan peserta didik belajar dimanapun mereka inginkan. Karena pandangan mereka untuk belajar berbeda-beda.
Ada yang pengen duduk di kursi, ada yang pengen selonjoran, ada yang pengen gimana. Hargai untuk kurikulum merdeka itu. Kan kita adalah sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan mungkin yang lainnya bisa Bapak Ibu baca. Yang paling penting ini, maka berpikir menang atau kalah kalau secara stimulus respon. Kalau secara teori kontrol, Bapak berpikir menang. Guru menang, murid pun menang. Kalau secara stimulus respon, guru harus menang, murid harus kalah. Ya, nanti kasusnya ada contoh kasus. Nah, ini berangkat ke yang pertama, yaitu disiplin positif. Ada yang tahu tentang disiplin? Saya yakin Bapak Ibu sudah paham disiplin itu apa? Pembiasaan, kata Melayu. Apalagi? Disiplin. Familiar gak? Familiar, tapi sulit untuk mengartikan dan mengaplikasikannya ya. Nah, disiplin positif ini, Bapak Ibu, merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Ya, nanti lebih jelasnya di slide selanjutnya ada nilai kebajikan kita bahas ya. Nah, di sini merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi disiplin itu salah satunya adalah bertanggung jawab. Mereka berbuat salah, maka mereka pula yang harus bertanggung jawab. Bukan mereka yang salah, kita yang menghukum. Yang salah itu kita seperti itu nggak? Ya, nah mudah-mudahan dengan setelah pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sudah merubah mindset kita menjadi tadinya berpaham teori stimulus respon beralih ke teori kontrol. Teori kontrol itu tetap anak yang harus bertanggung jawab dan anak harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih. Nah, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini kita melatih anak supaya dia itu paham kegiatan-kegiatan. Kenapa saya meminta bahwa segala kegiatan itu, keyakinan kelas itu Bapak Ibu bukan dibiasakan Bapak Ibu. Harusnya, betul Pak Musari? Atau kita ya? Jadi harusnya kesepakatan antara kita dan murid. Kita mah hanya sebagai pelantara saja. Apa yang disampaikan murid kita tuliskan gitu ya. Secara teori di dalam PMM juga seperti itu sama. Nah, yang ketiga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian atau hubungan. Nah, ini bisa menjawab nggak tadi penghargaan itu dapat memotivasi siswa? Yang nomor 3. Boleh dijelasin ya? Nah, jadi penghargaan itu sebetulnya Bapak Ibu tidak tepat terkecuali khusus. Misal yang sudah dilakukan Ibu KS adalah hal yang khusus, contohnya dipanggil satu, ada yang dikasih penghargaan, diarahkan Bapak ini udah baik dan baik sebagainya, pertahankan atau apa. Kalau secara umum disampaikan, misalkan Ibu KS memang di yang apa, terima kasih ya Pak Arif sudah baik, Ibu cemburu nggak? Cemburu nggak kira-kira? Cemburu padahal saya ini sudah habis-habisan fighting untuk disekolahkan apa dia yang dipuji. Nah, penghargaan itu tetap merusak hubungan. Paham nggak? Nah, makanya Ibu KS itu selalu membagi salah satu ruangannya, atau kita juga selaku guru aplikasikan hal itu. Anak sini jangan dikasih hadiah langsung 100.000 atau 5.000 di depan teman-temannya. Mereka bisa sirik. Panggil nanti ke ruangan Bapak. Mau dikasihnya berapapun, mereka tidak akan pernah tahu teman-temannya dikasih berapa. Bisa dipahami? Nah, jadi penghargaan itu Pak Doro
Boleh jadi positif, boleh jadi tidak. Tergantung kita melakukannya. Kalau secara khusus tadi bisa jadi positif. Jangan bilang-bilang ya. Pertahankan prestasi kamu. Terus gini, salah satu contoh lagi. Anak yang ranking 1, bangga nggak? Anak yang ranking 2, dia sedih atau bangga? Sedih dan bangga. Ya, sebetulnya itu. Kenapa kira-kira? Biasanya suka timbul pertanyaan seperti itu. Saya dulu seperti itu sama. Ya, kenapa kok nggak saya yang ranking 1-nya berharap perasaan saya lebih pintar, misal. Ya, nah mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa merubah mindset Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori contoh yang seperti ini. Salah satunya, ya. Nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah ini, Ibu. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal. Universal itu dipercaya oleh seluruh keluarga sekolah, baik itu guru, murid, pendidik, penjaga, dan elemen yang ada di sekolah itu percaya terhadap nilai-nilai ini. Itu yang disebut dengan universal. Gambarannya dari mana sih? Diturunkannya dari mana sih? Dari visi kita. Visi kita diturunkan menjadi nilai-nilai sehingga visi kita suatu saat nanti bakal tercapai. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuju bakal tercapai. Kalau misalkan diturunkan terus-terusan, diturunkan dalam artian itu visi yang kita itu humanis, misal salah satu contoh. Dulu itu kita Ibu Kepala Sekolah dan Pak Iman dan di Haji Nenek menurunkan beberapa visi itu menjadi butir-butir yang lebih spesifik untuk dituangkan kepada peserta didik. Hal itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada beberapa teori atau hasil penelitian, ada ide, ada 9 pilar, ada petunjuk seumur hidup, ada juga di sini yang the 7 essential virtues ya, atau yang lebih detailnya yang ini. Nih, nilai-nilai itu yang seperti ini. Bisa kita baca? Ya. Berdasarkan proyek nilai kebajikan itu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan seterusnya. Inilah nilai-nilai ya yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Kebetulan kita itu adalah sekolah penggerak yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka nilai ini sudah dirangkum Bapak Ibu dalam kira-kira. Nih, betul sekali yang benar Bapak Ibu guys ya. Dalam profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Dimensinya apa? Masih ingat? Ada 6. Apa aja? Oh, ada proyeknya udah lama tidak dilaksanakan jadi lupa ya. Apa kira-kira? Oke. Nggak asik kalau disebutkan ya. Boleh dikatakan? Boleh? Seperti itu lagi, nggak asik kalau disebutkan saja. Ya kan? Ya. Jadi kira-kira, ayo sambil kita berdiri sama-sama, saya juga sambil nyanyi nanti. Oke, bisa dimulai? Ya.
anak, nah mulai dari sekarang kita tidak usah ragu dan tidak usah malu lagi mengajak hal tersebut kepada anak. Ya. Lanjut ke materi yang kedua, Ibu. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu kira-kira Bapak Ibu kalau di sekolah, Bapak Ibu berangkat rajin takut sama ibu kepala sekolah atau gimana kira-kira? Jujur. Hah? Gimana lagi? Motivasi kita berangkat ke sekolah rajin pagi-pagi takut sama ibu kepala sekolah atau apa kira-kira? Gimana? Tanggung jawab. Jawab yang lain. Sebagai contoh guru yang baik. Oke, sebagai contoh jadi guru yang baik. Ayo, Ustaz. Adanya dorongan ini sebagai pendidik gitu, dorongan. Ada dorongan. Keren, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk sejarah. Betul, ya. Jadi motivasi itu jangan keluar dari yang tadi takut sama ibu kepala sekolah, takut dihukum, takut apa. Kalau takut seperti itu, berarti itu nilainya itu adalah ekstrinsik, timbul dari luar. Positif atau negatif itu kurang tepat atau negatif, ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 perilaku manusia, Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Salah satu tadi yang disebutkan di awal, takut ibu kepala sekolah marah. Kita itu takut dihukum sama ibu misalkan. Takut apa? Dipanggil sama ibu. Betul nggak? Itu adalah motivasi yang pertama. Yang kedua, menjawab yang tadi juga sama. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mah pengen rajin ke sekolah itu, pengen dapat pujian dari UKS atau dari teman-teman di ruang guru. Murid pun seperti itu. Harus timbul motivasinya itu dari dalam, intrinsik. Yang kayak gimana sih? Yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini dulu. Kita jelaskan dulu. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik yang timbul dari dalam, dari luar diri kita, dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu tadi penghargaan, hukuman ataupun lain-lain. Nah, yang terakhir yang nomor 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus ditumbuhkan kepada murid-murid kita. Bagaimana mereka menjadi orang yang menghargai diri mereka sendiri. Bukan berdasarkan hukuman, bukan berdasarkan penghargaan atau lain sebagainya, ya. Jadi harus timbul dari diri sendiri, motivasi prinsip, ya. Ini itu sesuai dengan filosofi Piaget Nusantara. Bagaimana kita selaku guru kalau memahami kedua nilai ini, kedua motivasi ini, baik yang positif maupun negatif, baik yang ekstrinsik maupun yang intrinsik, kita itu dapat menentukan strategi intervensi selaku guru itu yang efektif. Kalau kita sudah paham 1, 2, 3 ini, maka kita selaku guru, anak ini ternyata dia rajin itu karena diberi hadiah. Mau ke depan karena dia itu diberi iming-iming dulu di kelas. Nanti Bapak Ibu beri hadiah ya. Nah gitu. Harap rajin, namanya rajin budak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ini tidak nyaman untuk murid. Korban tidak mendapat keadilan ya di sini. Korban bisa diabaikan. Restitusi korban dapat ganti rugi. Nanti kita pahami di depan ya. Banyak sekali Bapak Ibu boleh baca, nanti slide-nya saya bagikan. Nah, karena saya sudah membuat rangkuman dari hukuman, restitusi dan konsekuensi barusan, ini adalah hukuman ini bersifat
terencana atau tiba-tiba tidak terencana atau tiba-tiba. Misal, beliau lagi di upacara yang nggak pakai atribut dipanggil tidak, walaupun beliau tidak menerapkan hukuman ya untuk saat ini ya, cuma diperingatkan doang ya. Nah, kalau tempo dulu itu kan misalkan anak yang terlambat disuruh berdiri lama, betul nggak? Disuruh lari dan lain sebagainya. Nah, motivasi hukuman itu bersifat seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi ini sudah terencana, kita sudah sepakati bersama. Dalam artian kesepakatan ini tadi tetap konsekuensi itu dibuat oleh guru bukan hasil bersama. Apa contohnya? Tata tertib, aturan sekolah. Jadi ikut membuat tidak? Tidak. Berarti buatan guru ya, tapi mereka yakini dan mereka percaya. Nah, kalau yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kira-kira mau pilih yang mana sekarang? Mau konsekuensi? Setuju nggak konsekuensi? Konsekuensi hukuman apa restitusi yang akan kita jalankan? Konsekuensi. Boleh. Ada lagi? Boleh restitusi? Karena belum dipahami ya. Nanti kita. Mudah-mudahan pilihan yang diresti berubah setelah kita memahami. Harusnya berubah ya. Nah, coba kalau tadi sudah paham ya, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau restitusi? Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Nah, itu konsekuensi itu gitu ya, Bapak Ibu. Membersihkan WC atau misalkan apa gitu. Boleh sebetulnya mah, asal sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Coret-coret di dinding, mereka membersihkan sendiri. Itu konsekuensi. Merusak meja ganti lagi, merusak pintu sekolah ganti oleh mereka sendiri. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Nah, mengganti kertas tugas teman, udah ya. Membersihkan timbangan air di meja tulis karena tersenggol. Ini konsekuensi salah saya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman. Betul? Ya. Lalu mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK ada berhenti. Hukuman apa restitusi? Yakin. Ini mau berarti konsekuensi karena di pelajaran PJOK itu kan lari. Kalau di lapangan, ya sesuai nggak? Sesuai nggak dengan kondisi? Nah, kondisinya lagi PJOK, lagi olahraga, mereka disuruh lari. Terlambat upacara, teman-teman yang berdiri disuruh berdiri. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena teman-teman yang berdiri. Siswa terlambat 10 menit di kelas, harus tinggal kelas 10 menit sebelum istirahat. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena mereka terlambat 10 menit, maka mereka harus tinggal kelas 10 menit. Bisa dipahami apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Pak Dede, ini penghargaan itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau itu tadi sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Pengaruh merusak hubungan kayak yang tadi, kita akan merasa cemburu ketika teman kita dihargai, walaupun yang satu senang.
Yang senang itu biasanya menurunkan kualitas. Yang satu itu yang dia yang terbaik bakal menurunkan kualitas dia sendiri kalau motivasinya tidak dijalankan dengan baik. Salah satu contoh penelitian oleh mahasiswa membuat berita. Ketika berita tersebut diambil, diminta oleh beberapa stasiun TV pemberitaan dan sebagainya, dibayar. Setelah dibayar, yang mahasiswa membuat berita itu sudah tidak lagi kreatif, monoton pembuatan beritanya. Beda halnya dengan yang belum dibayar, belum apa, mereka ingin terus menggali diri mereka sendiri. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi penghargaan itu kalau kita tidak tepat, salah. Tapi tadi tepat itu ketika khusus dilakukan. Panggil anak, satu orang dihargai, satu orang dikasih penghargaan, dikasih hadiah, maka semua siswa harus kebagian. Bagaimana caranya? Kalau kita adanya cuma satu orang saja, ya satu orang dulu. Nanti kita bergantian. Nah, sini yuk keroyokan ibu. Kalau kita jadi wali kelas, nih ada uang jajan, semangat ya dalam belajar. Satu orang dulu, gantian sampai kebagian semua. Jangan bilang-bilang ibu kasih penghargaan ini, semangat belajarnya ya. Kira-kira anak bakal termotivasi enggak? Termotivasi, dijamin. Jangan dikasih secara langsung, teman-temannya akan cemburu. Dia juga akan mematikan kreativitas dan juga kualitasnya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan penghargaan ini dengan baik. Nah, kita sekarang ke intinya, keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bu Seli dan Bu Ika yang sudah disiplin positif, mengapa keyakinan kelas? Gimana Bang? Bentar. Mencoba menjawab, kalau peraturan itu ada terkesan hukuman sebab akibat dan konsekuensi. Kalau keyakinan kelas itu tumbuh dari kesadaran masing-masing organ dari kelas tersebut. Ada lagi, kasih tepuk tangan dulu buat kita. Nantinya bilang gini aku, hebat gitu. Bisa nggak? Tapi apa namanya? Percaya hebat gitu harusnya. Bisa? Coba tapi dua juga. Tapi dulu namanya percaya hebat betul? Ya sebetulnya itu. Betul apa yang disampaikan oleh katanya itu bahwa keyakinan itu sifatnya ada peraturan kelas itu seperti yang saya ungkapkan. Kalau keyakinan itu ditanamkan, diyakini bersama antara murid dan kita selaku wali kelas. Pak atau Pak Arif, saya mah nggak punya kelas. Karena saya bukan wali kelas, bisa nggak membuat keyakinan kelas? Apa namanya? Bisa, benar sekali. Ya, jadi jangan ragu ketika kita membuat keyakinan motor kita sendiri. Karena saya bukan wali kelas, misalkan teman-teman yang lain membuat keyakinan kelas, saya enggak habita orang tua bisa. Boleh, ya. Nah, ini bagaimana? Apa yang dikatakan katanya itu betul sekali. Salah satu contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa kira-kira? Mengapa kita menggunakan helm? Ini apa ini? Agar selamat. Gimana bilangnya? Hebat. Betul. Kalau lagi tadi katanya kalau dibilang polisi, nggak masalah. Kalau ini mau mempercayai diri, kalau kita mempercayai aturan, betul. Aturan yang diterapkan oleh kita tidak boleh melanggar. Ini adalah takut
nilai karena dia takut terbentur kepalanya, takut apa. Nah, itu keyakinan itu seperti itu. Walaupun dekat, misalkan beresti dari mana, pakai helm salah satu contoh rekan guru kita, senior kita yang suka membimbing kita, jaraknya dekat, tapi pakai helm selalu. Siapa kira-kira? Pak Yayan, Pak Iman. Mereka itu udah percaya nilai keselamatan. Nah, itu walaupun mereka cisalah ke dia, anak helm udah kayak polisi di kali dia, berarti nilai apa yang mereka yakini? Keyakinan. Yakin bahwa saya itu takut atau harus selamat, mati-mati saya terjatuh, kepala saya akan terlindung oleh helm. Ya, nah, bagaimana keyakinan tersebut bisa tumbuh di peserta didik kita kira-kira? Bukan masalah helm, tapi masalah pendidikannya, pelajarannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa lah nanti. Bisa pasti yakin setelah kita mempelajari keyakinan kelas ini pasti bisa. Nah, peraturan sekolah itu biasanya dibuat oleh guru atau bersifat satu arah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Sifatnya universal. Universal itu tadi dipercaya oleh semua. Nah, Bapak Ibu, dengan menciptakan keyakinan bersama tentang dunia yang positif yang ingin dicapai, guru dapat memotivasi seluruh anggota komunitas sekolah. Anggota komunitas itu bukan kita dikumpul ya, semua elemen murid, guru, teknik sampai dengan ke kepala sekolah. Ya, nah berperan aktif dalam mewujudkan visi itu wujudkan tetap di visi Bapak Ibu. Ya, untuk mewujudkan visi. Nah, karena kita sekarang jenuh, dalam artian saya aja yang berbicara, maka sekarang adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Misalnya, sebelum praktek kita ya, kira-kira misalnya kalau membuat keyakinan kelas kemarin pengalamannya gimana Bu? Izin menjawab ya, untuk masalah keyakinan kelas, yang pertama tentunya kita harus tanyakan kepada murid yang ada di kelas tersebut kesepakatan apa yang disepakati oleh kita untuk masalah aturan kelas ataupun aturan di sekolah. Pasti tentunya yang kita obrolkan itu dari mulai secara langsung ya, misalkan di kelas ada sampah. Kira-kira menurut kalian kelas ini sudah nyaman atau belum? Belum Bu, ada yang jawab seperti itu. Kenapa belum? Karena kita belum ada aturan yang jelas. Ditambah lagi kebersihan di ruangan ini Bu, kadang ada yang nyapu, ada yang tidak. Berarti harus seperti apa sebelum saya membuat aturan? Harus dibersihkan Bu, berarti keyakinan kita biar nyaman apa? Salah satunya harus ada jadwal piket. Jadi si anak pun kalau kita ngobrol secara pendekatan lebih ini, insya Allah gitu. Yang saya alami mungkin untuk pembelajaran seni budaya karena sifatnya tidak ini ya Pak, untuk pembelajarannya kadang kita di luar ataupun di kelas, saya bikin komitmen meskipun itu bukan kelas yang saya wali kasih gitu. Tapi alhamdulillah pada saat saya memberikan keyakinan atau kesepakatan dengan kelas yang saya ajarkan, mereka sudah tahu konsekuensi bila mana misalkan telat masuk kelas. Ataupun saya pribadi contohnya karena saya tidak bisa lepas dari yang namanya HP untuk penggunaan pembelajaran, makanya saya ada kesepakatan juga dengan anak-anak. Bila mana nanti ibu bawa HP, kalian pun akan bawa HP karena penggunaan HP di sekolah kan sudah ada aturannya. Bila mana misalkan ibu bawa HP dan tiba-tiba ada telepon dari rekan ibu tidak akan langsung memegang HP, tapi ibu akan meminta izin kepada kalian. Jadi mereka pun merasa ada keadilan. Kalau misalkan gurunya tidak ada izin, tiba-tiba pegang HP, mereka tidak, kan otomatis ada anaknya, si ibu mah bikin aturan harus tidak boleh bawa HP, tapi ibu sendiri pegang HP, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita meyakini aturan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, insya Allah tidak akan ada rasa cemburu atau bagaimana, karena mereka pun untuk Gen Alpha sendiri sudah lebih kritis sepertinya dalam
masalah kedisiplinan. Hanya saja kita sebagai guru harus bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan apa saja yang membuat mereka nyaman, dan tentunya guru pun tidak akan terlalu berat untuk memberikan konsekuensi aturan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ada lagi yang mau lagi bisa? Nah, udah cukup jelas ya Bang Sali. Ini ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Sali. Ternyata benar-benar di kita sudah ada yang menerapkan budaya positif, terutama di satu konsep, yaitu keyakinan kelas. Dan alhamdulillah Bu Sali sudah luar biasa sekali dalam penerapan keyakinan kelas itu sampai di print out ya Bu. Kalau yang di mata pelajaran itu belum ya, karena itu sudah hak kita ya, cukup dipercayai dari yang ini. Tapi anak dilibatkan dalam penerapan atau cek tidak? Ada mata pelajaran yang siap ya, luar biasa sekali lagi dan kasih penunjukan untuk umat kita ya. Hebat sekali, ini jadi contoh buat kita semua akan menerapkan keyakinan yang kelas masing-masing ya. Setelah pulang dari sini kita harus menerapkan keyakinan, nanti kita paham keyakinan kelas nih yang berdasarkan busel itu betul seperti ini Ibu. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kita bercurah pendapat. Kita harus dorong gali peserta didik kita untuk bercurah pendapat, untuk berkemauan mengungkapkan ya. Nah, peraturan dulu aja, kata yang negatif juga tidak masalah. Jangan buang sampah sembarangan. Negatif nggak? Negatif katanya, positif intinya ya, maknanya positif, tapi negatif katanya jangan di sana. Kemudian jangan menghina sesama teman. Boleh nggak dituliskan? Boleh aja dulu, jangan dilarang. Karena ini peraturan dulu. Nanti kita akan mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas pleno. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Susun berdasarkan nilai yang sama. Misalkan, jangan coret-coret bangku, jangan coret-coret dinding sekolah, pasti anak itu ke sana intinya ya. Jangan coret-coret meja, jangan coret-coret bor pakai spidol yang permanen. Itu kan menjaga kebersihan nilainya. Golongkan ke dalam satu nilai yang sama. Kemudian gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif yang tadi. Jangan menghina, saling menghormati dan menghargai. Boleh nggak? Nah, seperti itu. Mudah tidak? Mudah? Boleh mudah. Kita praktek loh. Supaya nanti ada bekal, ada pengalaman dari Bu Sali. Nah, hari ini kita praktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Berarti dibagi berapa kelompok ya? 2, kebanyakan enggak? Tapi satu orang harus gini, clue-nya nanti Bapak Ibu yang satu orang menjadi guru, bagaimana membimbing murid menjadi membentuk peraturan kelas. Yang lain nanti harus memberikan salah satu contohnya. Bisa sampai dengan keyakinan kelas saja. Ya, sampai dengan keyakinan kelas saja. Terutama ini tidak ada tugas dengan saya di CGP, nggak ada Ibu ya, tapi ini untuk pengalaman Ibu di kelasnya masing-masing. Sebetulnya masih banyak di dalam untuk memperkuat, ada tabel T, yaitu tampak seperti atau apa ya, misalnya betul tabel Y ada lagi. Kemudian apa perilaku guru atau perilaku muridnya, itu untuk pendalamannya nanti. Ya, nah sekarang boleh dibagi kelompoknya menjadi bentuk. Ibu Pak Ekman memantau Ibu para sekolah. Sampai berapa lagi ya? Kita bagi 3 kelompok saja. Boleh? Dari 1 sampai dengan 3, berarti 1 kali lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
Pas. Ya. Nih, saya sudah siapkan. Boleh sambil berdiri semuanya. Oke, kalau seperti gabung dengan kelompoknya masing-masing, yang tiga dengan yang tiga, yang satu dengan yang satu. Kita pakai kertas post-it ya untuk muridnya. Ini kan menggali peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, kita jadi guru, anak-anak kita hari ini membuat peraturan kelas. Bagaimana caranya seperti itu di kelas? Kayak berbincang lagi gitu. Nanti anak-anak itu yang lain kan jadi murid. Menuliskan satu peraturan seseorang minimal atau dua atau berapa. Nanti kita kelompokkan tempelkan di kertas itu. Bisa? Mandu juga. Bisa ditulis. Ya. Sebaiknya di kelas ya buka-buka perhatikan kalau disiplin loh kan itu mah udah benar tadi membawa HP juga berarti ini kan disiplin atau disiplin dan ketertiban boleh terus ini berarti ini tertib ketertiban boleh dua jadi dua berapa menjaga betul seperti itu ayo kelompok Bu Ira, Bu Haji Nung sudah beres. Ini mah boleh, betul. Asal sama, tadinya karena disiplin. Sudah? Negatif. Jadi untuk keyakinan kami juga dalam setiap kalinya cara membawa HP, jadi membawa HP di kantin. Selanjutnya untuk nilai, kalau dilihat dari kalimat membawa HP di kantin, berarti anak itu diminta untuk menentukan nilai disiplin dan taat. Yang kedua, apa yang kedua, dilarang berisik ya. Dilarang berisik pada saat belajar. Nah, ini masih ada kalimat-kalimatnya. Kami ubah menjadi kalimat positif di bawah saya menjadi belajar rasanya wajib kelas ini. Ya. Jadi kata kuncinya di sini penting ya. Betul tadi berisik. Jadi kayak kelasnya ada kata kuncinya penting. Kemudian untuk nilainya, nilai kebersihannya. Untuk peraturan terakhir, dilarang mencoret-coret meja. Ya, kami ubah menjadi menjaga meja supaya tetap bersih. Nilai kebajikannya terus standar. Ya, perhatikan nah. Perhatikan dulu, ini ada beberapa peraturan yang sudah kita buat bersama ya tadi. Ini
Muhammad Rizky. Ada Rizky ini? Oke. Yang kedua karya Demi. Yang ketiga hasil dari Rin. Ini yang luar biasa hasil dari Dede Besar. Oke, ini adalah beragam produk peraturan yang disepakati. Kemudian dipastikan ini akan menjadi sebuah keyakinan. Yang pertama, ini nih, jangan berkaca saat ada guru. Kemudian beberapa hal yang dianggap sama dijadikan satu keyakinan, diantaranya keluar kelas jika ada izin dari guru. Anak boleh keluar kelas jika ada izin dari guru. Kemudian keyakinan ini kita buatkan sebuah nilai kebajikan, yaitu disiplin. Kita bikin peraturan di sini ada Uus, ICT dan Maisaro dan sebagainya karena terlalu banyak anak yang spesial. Kita rangkumkan saja ya di sini. Di sini ada dilarang mencontek ketika ulangan, itu adalah sesuatu peraturan yang negatif ya. Dan di sini tentunya karena saking spesial ada aturan dilarang meludah di dalam kelas, luar biasa kan anak-anak ya. Yang ketiga dilarang berbohong. Dan tentunya ini kita yakini menjadi satu keyakinan ya. Di sini adalah saling menghormati dan menghargai dan menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab antar guru ataupun teman. Dan nilainya di sini tentunya menghargai kedisiplinan dan menghormati antar murid dan guru. Seperti itu anak-anak. Ini ada kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang harus kita lakukan selaku guru adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu berbeda nggak satu sama lain? Berbeda. Siapa yang mau mengungkapkan kira-kira? Apa kebutuhan hari ini? Untuk Ibu Yoyo. Iya. Terima kasih Pak Ali, kebutuhan dasar saya hari ini. Saya itu jangan lewat dari jam 12. Terima kasih. Siap. Apa ada lagi? Itu dulu, yang lain. Makan penting. Satu. Betul. Betul, boleh. Apalagi? Selain tadi makan. Kemudian apa? Butuh motivasi. Boleh nggak, Bu Resti? Kalau katanya jangan jadi motivasi tapi jadi kasih sayang, boleh nggak? Rasa kasih sayang dari BBM-nya dia. Dari BBM-nya betul nggak? Nah, coba lihat Bapak Ibu, itu kata kasih sayang itu tidak negatif. Kebutuhan kasih sayang itu betul, lihat coba. Pertama, ada bertahan hidup. Pertama, ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa dihormati dan dicintai. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar dari manusia. Tadi yang disebutkan oleh Ibu Kesiswaan, bertahan hidup, salah satu contohnya butuh makan, rumah, makan. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan hidup. Kasih sayang, perhatian. Tadi apa kata Bu Sei? Itu butuh inspirasi dari bebek, katanya. Itu betul, kasih sayang. Kalau kebebasan kayak gimana sih? Kalau di siswa, biasanya siswa itu suka jenuh. Kalau di kelas, kita hanya mengasih materi, berbicara saja di depan. Tanpa memberikan permainan, tanpa memberikan pembelajaran yang kurang menarik. Mereka itu ingin bebas. Ada yang bolos ujung-ujungnya di jam pelajaran karena bosan. Nah, kenapa sih nanti bakal di slide selanjutnya sebetulnya ada ya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kata saya tadi,
bahwa kodrat anak itu pada hakikatnya adalah merdeka dan bermain. Usia SMP masih nggak bermain? Masih. Bagaimana kita mengaktualisasikan atau mengimplementasikan suatu kegiatan pembelajaran, bahwa proses pembelajaran yang dapat kodrat anaknya terpenuhi, bermain. Bisa nggak? Salah satunya dengan breaking. Atau kalau Bu Resti kan mudah ya, kalau di PJOK, kalau di kita mungkin harus berpikir tiap kali breakingnya jangan itu aja. Mungkin anak juga bosan kalau breakingnya itu aja, betul nggak? Jadi kita harus inovasi di sana. Nah, kalau penguasaan yang kayak gimana sih? Salah satu contoh kasus, siswa yang memukul temannya. Jangan-jangan penguasaan ini, kebutuhan dasar penguasaan yang ingin dia capai. Ya, jangan dulu langsung dihukum, jangan dulu langsung dijudgment. Apa sih yang dia inginkan sebetulnya? Ternyata kebutuhan dasarnya itu adalah penguasaan, hoyong penguasaan. Hoyong dia, pengennya dia itu jadi penguasa. Pengen dia itu jadi pemimpin. Bisa juga kurang kasih sayang di rumah. Betul sekali, ya. Karena di sini ada nih, saya mendapatkan sebuah cerita. Ini tersirat nih ya. Pesan tersirat dari seorang murid itu, saya mendapatkan 2. Ini ditemukan di kelas 7B. Bukan kelas saya yang berani curhatnya itu. Tapi di kelas Ibu Imas ya. Yang satu, kebanyakan siswa itu datang dengan suasana hati yang gembira. Yang satu itu murung. Satu orang murung. Saya tanya, yang ini mah kan sudah pasti nih. Ternyata mereka itu yang ceria, yang senang. Mereka itu kebutuhan hatinya atau toples kasih sayangnya sudah terpenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang seperti Bu Resti bilang di rumah. Datang ke sekolah itu untuk belajar Bapak Ibu, karena mereka udah siap. Beda halnya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi yang satu orang, yang toples kasih sayangnya masih kosong, mereka datang ke sekolah bukan untuk belajar Bapak Ibu, tapi untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kita selaku guru. Mereka itu butuh telinga, butuh hati. Benar nggak? Telinga untuk apa? Untuk mendengarkan. Pak, saya itu belum makan. Pak, saya nggak punya uang, nggak punya jajan. Saya juga sampai sini dengan saya. Ini ceritanya tadi kelas 7B, bukan ini. Kenapa saya tuangkan sekarang? Nah, makanya saya ungkapkan, murid yang tampak, yang tangki cintanya terisi penuh dari rumah, mereka datang ke sekolah itu untuk belajar, intinya itu. Murid yang tangkinya kosong dari rumah, mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kita selaku guru. Itu intinya. Boleh enggak kita selaku guru memberikan hal yang seperti itu kepada anak? Boleh. Walaupun pemenuhan kebutuhan dasar kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi terhadap murid, ambil salah satu saja. Kasih sayangnya. Walaupun kebutuhan dasar kita tidak bisa memenuhi, betul nggak? Mudah-mudahan nanti realisasinya Bu KS untuk Bu Kepala itu kan kemarin sudah melakukan makan siang gratis itu ya, sosialisasi. Baru sosialisasi. Nah itu salah satu pemenuhan makan kebutuhan dasar. Kita itu di rumah nggak bisa, jadi guru nggak bisa satu persatu dikasih makan. Dari mana kira-kira ini harus dijamin kebutuhan dasar? Dari rumah. Makanya dari itu saya tekankan penting kolaborasi antara wali kelas dengan orang tua siswa untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mempelajari kebutuhan atau 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa memenuhi salah satunya dulu aja. Ya, seperti halnya saya menemukan di kelas 7B. Mereka itu cuma butuh telinga, butuh hati buat mendengar dan merasa, bukan butuh pelajaran. Kalau mereka dikasih pelajaran justru mereka bakal ngelamun,
Terus contoh kasus. Di kita ditemukan yang satu memukul temannya, menghina. Ini kan kebetulannya penganiayaan. Kemudian yang paling banyak di kita adalah membolos pada jam pelajaran tertentu. Kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi? Kebebasan. Apalagi? Kebebasan, kebutuhan dasar boleh. Apalagi? Kesenangan. Boleh jadi. Nah, jadi jangan menjudgment ketika atau menghardik. Jangan menghardik siswa kita. Oh, bolos. Dia bolos wae, lapor buru-buru ke wali kelas. Pak, ini anak Bapak bolos di pelajaran saya. Benar apa salah itu? Kurang tepat. Harusnya selesaikan dulu di mata pelajaran. Di mata pelajaran saya apa nih anak ini sampai bolos? Ya, cari tahu dulu posisinya bagaimana, apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi apa enggak. Tadi kasih sayangnya. Nah, betul Bu Yoyo. Kita itu harus refleksi. Setiap pulang dari kelas, refleksi, dan refleksi. Apa gambaran yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa dipahami nggak Bu? Pak, ya mudah-mudahan dengan paradigma baru kita hari ini, Bapak Ibu pun bisa memenuhi kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Ya, kenapa tarik nafas yang dalam-dalam, Seli? Ada yang mau diungkapkan kah? Ada yang mau diungkapkan? Sampai berat gitu narik nafasnya ada apa? Banyak hal yang saya temui kebanyakan buku kelas yang saya temui lebih banyak buku kasih sayang karena orang tuanya ada yang sakit, Ya, jauh, benar. yang tuanya ada yang dikeluargakan juga sehingga akhirnya yang mengurusnya ada juga yang mungkin nah seperti halnya kelas 8 SD tapi senang harapannya dia ternyata pada saat saya cari tahu bahwa di dalam keluarganya itu kalau kita rasakan kita bisa seperti itu. Berarti pengeluaran emosinya juga akan sebenarnya banyak hal yang membuat kesalahan seseorang yang tidak terduga pasti akan Ya, kasih tepuk tangan buat kita ya. Ternyata sebetulnya kita juga menyadari masing-masing. Baik saya pribadi, mungkin juga Bapak Ibu, masih banyak kekurangan kita dalam melayani anak. Bagaimana kita memenuhi dalam artian tadi kata menuntun itu. Ya. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan paradigmanya sudah mulai berubah. Yang tadinya stimulus respon harus ingat ya ke posisi kontrol yang sekarang. Anak itu harus diposisikan yang paling utama di kelas. Ya. Dari kebutuhan dasar ini saya belajar apa pentingnya seorang guru itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memahami apa itu kebutuhan dasar murid-murid kita. 5 aja. 1 yang terpenuhi tidak masalah. 1 saja tidak terpenuhi. Yang penting tadi kita telinga kita siapkan untuk mendengarkan. Hati kita siapkan untuk merasa untuk murid-murid kita. Posisi kontrol seorang guru di sini dalam artian ya. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu. Pertama, penghukum. Perhatiin ya. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau penghukum, sini kamu usap. Gitu kan? Kalau membuat merasa bersalah, biasanya seperti ini. Ibu itu sudah bosan. Bapak itu sudah bosan menangani kamu itu udah capek. Anak merasa bersalah nggak dalam hatinya? Kenapa senyum-senyum Rina? Kasusnya pernah dialami. Nah, anak itu merasa bersalah bisa hati-hati karena ucapan kita. Kemudian yang ketiga ada guru sebagai teman. Sini nak, bantuin ibu ya. Teman kan? Sini nak, ibu kemarin ini bantuin ya, tolong. Ibu kan kemarin bantuin kamu, misalkan. Itu seorang teman guru di posisi orang teman. Ada seorang pemantau. Kalau pemantau cukup biasanya seperti ini.
Nah, sini. Ibu perhatikan dari tadi kamu upacara itu ngeyel terus ya, gerak-gerak terus ya. Nah, itu sebagai pemantau. Ada yang lebih baik daripada keempat posisi kontrol itu, yaitu sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu yang bagaimana? Yang bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus menyalahkan. Ya, mungkin yang aksi nyatanya sudah paham ini posisi manajer ini. Ya, ini boleh nanti dibaca. Nah, manajer ini bagaimana sih? Yaitu seorang guru yang bersama murid. Ini biasanya bahasanya gini nih. Nah, kesalahan yang kamu buat itu tidak masalah. Permasalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ibu pun sama, bapak pun sama, pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu manajer biasanya. Bagaimana cara kamu memperbaiki? Bukan kita yang ngasih clue. Besok kamu minta maaf ya sama teman kamu yang tadi dipukul. Bukan gitu. Seorang manajer, tapi biarkan mereka memenuhinya. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Mungkin nanti videonya bisa dilihat di YouTube atau mungkin di contoh juga ada lah di PMM ya. Kalau saya ngomong seperti ini, masuknya kemana? Ke posisi kontrol. Sebelum ke sana, kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang ada di mana? Posisi Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol itu ada di mana kira-kira? Oh, yang nama manajer. Kejujuran hati, ayah di mana ayah? Ya. Ya, berarti ada kombinasi ya. Sebetulnya mah teman, pemantau, dan manajer ini adalah posisi berhasil Bapak Ibu. Teman, pemantau, dan manajer tetap masih ada di posisi berhasil atau positif. Beda halnya dari dua, hindari yang dua lah. Penghukum dan juga merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, ini hindarilah oleh kita. Kita cukup di posisi ini, tapi yang terbaik itu adalah di posisi manajer. Ya, yang paling baik posisinya di mana? Jika saya ngomong seperti ini, saya masuknya posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Betul teman juga? Ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam hidup kamu. Hukum. Saya perhatikan kamu selalu paling betul. Apa rencanamu untuk memperbaiki permasalahan? Pada di posisi mana kira-kira? Pada di posisi mana wali kelas hari ini? Manajer. Mau melakukannya? Insya Allah. Akan komplit rasanya ketika posisi manajer dilakukan dengan penggunaan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Segitiga resti. Ya, posisi manajer lengkap dan bagus ketika diterapkan dengan segitiga restitusi. Sudah mah gurunya posisi kontrolnya adalah manajer, penerapannya adalah segitiga restitusi. Ya. Ya, kasih tepuk tangan lagi buat saya. Ya, hebat, betul sekali apa yang diungkapkan Bu Sally. Langsung saja kita ke intinya. Restitusi ini berdasarkan Dian Broden di tahun 2024 di bukunya tentang restitusi. Ini menyebutkan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Nah, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi bukan dikeluarkan, bukan di SP, ternyata menurut Dian Boston itu. Tapi bagaimana? Supaya dia itu kembali lagi ke kelompok dia. Berarti kalau dia keluar koridor zona, misal, budak ini SMP udah tawuran, berarti kan dia sudah tidak seusianya. Coba balikan lagi dengan posisi restitusi. Bagaimana sih caranya? Ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa saya tadi disuruh membuat sebuah keyakinan? Agar ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, mereka paham keyakinan apa yang sudah dilanggar. Karena di awal mereka sudah tahu keyakinannya. Bisa dipahami ya? Jadi keyakinan ini nanti bisa diselesaikan. Di mana ketika anak melanggar. Ya, anak itu ditanya keyakinannya. Nah, konsep ini membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan perilaku dan merancang solusi yang tepat. Pertama, menstabilkan identitas yang ungkapan yang tadi ya. Kesalahan adalah sebuah pembelajaran. Bapak pun sama suka melakukan kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Yang tadinya anak mau berbohong, aduh dipanggil pasti dihukum, naon dia kudu diingat. Benar nggak biasanya gitu? Ya. Nah, kalau distabilkan identitas, kita buyarkan pikiran mereka supaya tidak ada kebohongan dalam diri mereka. Yang ada kejujuran terus-terusan. Karena distabilkan oleh kita, Bapak pun sama pernah melakukan sebuah kesalahan. Yang paling pokok adalah bagaimana cara kamu memperbaiki hari ini. Jangan dikasih tahu, biarkan mereka yang menggali sendiri. Terus, yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih dari ini. Biasanya suka gitu kan? Ditanyanya. Nah, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Tanyain alasannya kenapa. Pasti mereka itu untuk senang-senang. Misal, anak yang melempar penghapus di dalam kelas. Gunakan kaca. Kamu naon sih kalian ngelempar-lempar? Pasti jawabannya itu untuk bersenang-senang. Ya, untuk bersenang-senang. Kemudian yang menanyakan keyakinan. Ini sebagai keluarga kelas misalkan. Ini kan pasti kadinya ya. Sebagai keluarga kelas, keyakinan apa yang kita sepakati? Keyakinan apa yang kamu langgar? Jadi bukan kita selaku guru yang menyebutkan kamu sudah melanggar keyakinan A, B, C, dan D. Biarkan murid apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini. Kapan kamu akan melakukannya? Kalau mereka sudah menemukan jawaban, baru ditanya kapan. Ya, misalkan kata anak itu, murid, kalau gurunya sudah menanyakan apa yang akan kamu lakukan hari ini, saya akan meminta maaf, saya akan mengganti kaca yang pecah, saya akan anu. Kapan kamu melakukan? Hari ini. Terima kasih, kamu sudah jujur. Kasih penghargaan dengan ucapan terima kasih, kamu sudah jujur, sudah mau terbuka sama Bapak. Ayo kita perbaiki masalah ini bersama. Jika diperlukan, Bapak akan membantu kamu memperbaiki masalah ini. Kuat gak anak kira-kira? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, coba ketika saya bilang, Bapak Ibu mau berubah ke posisi kontrol, mau ke teori kontrol yang tadinya stimulus respon. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa setelah pertemuan hari ini. Kalau saya bilang guru SMP Negeri 4 hebat, Ibu Bapak bilang saya pikir, saya rasa, saya bisa. SMP Negeri 4 super hebat. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Refleksi, siapa yang mau merefleksikan hari ini? Ini peristiwa apa yang Ibu Bapak, boleh sambil dibaca di sini untuk urutannya. Peristiwa apa yang Bapak Ibu lalui hari ini, perasaannya bagaimana, pembelajaran bagaimana, dan perubahan atau penerapan yang akan Ibu lakukan di
sekolah kita. Ini refleksinya refleksi 4P ya Bapak Ibu. Boleh Pak Rizky? Boleh. Ya, setelah mendapatkan informasi dari Pak Arif, istilahnya mah ada jadi bacaan lah, jadi apa namanya, jadi panduan gitu untuk menuju lebih baik lagi seperti itu. Dan saya merasakan hal yang senang sekali dan termotivasi sekali. Perasaannya gimana Pak Rizky? Ya, perasaannya sangat termotivasi dan senang sekali mendapatkan ilmu ini. Pembelajarannya udah ya, penerapannya kira-kira perubahan yang akan Pak Rizky lakukan? Ya, penerapannya insya Allah saya akan menerapkannya setelah ini ketika pembelajaran. Hebat tuh. Siapa lagi? Satu terakhir. Ya, yang lain mendengarkan ya. Terima kasih atas kesempatannya berdasarkan peristiwanya hari ini. Peristiwa, perasaan, pembelajaran. Setelah saya mendapatkan pembelajaran hari ini di materi budaya positif, luar biasa Pak Arif, sangat bermanfaat sekali. Perasaan saya menyadarkan diri saya hari ini dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Merasa sangat senang sekali Pak Arif terus terang hari ini ya. Kemudian actionnya nanti mudah-mudahan saya juga dari stimulus yang tadi kita berubah, mindset kita berubah menuju stimulus kontrol, itu yang diharapkan. Mudah-mudahan pelayanan kian baik terhadap anak-anak. Dengan penyelesaian tentunya solusi yang terbaik pula. Terima kasih Pak Arif, terima kasih teman-teman. Ada lagi? Nah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan, terutama terima kasih Bu KS telah memfasilitasi apa yang sebetulnya kata saya di awal bahwa ini adalah tugas saya. Tapi mudah-mudahan dengan tugas saya bisa membawa dampak untuk sekolah, terutama Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkan salah satunya tadi keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu bisa memetik apa yang disampaikan oleh saya, yang baiknya, yang kurangnya, yang jeleknya mungkin boleh dihapus saja atau dibuang dari ingatan Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak, semoga tergerak. Mari bergerak, ayo menggerakkan. Baiklah rekan-rekan semua, alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak Arif sebagai narasumber kita hari ini, luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan kepada murid-murid kita dengan intinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta. Terima kasih semuanya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Bebas. Wes, 3 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, masih semangat? Masih. Ya, hari ini kita akan menentukan keyakinan kelas yang pernah kita bahas. Paham? Bukan pembelajaran dulu hari ini, tapi keyakinan kelas yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Bisa? Bisa. Nanti urutannya seperti ini ya. Berarti kalian harus menuliskan satu peraturan yang ingin kalian ungkapkan menurut kalian sendiri. Boleh apa? Tergantung kalian sendiri. Ya, silakan saja. Boleh 2 atau 1 kata. Dibagi-bagi.
Dari WC apa mulai? Nah, siapin, bentar. Sekarang silakan tuliskan peraturan yang ingin kalian sepakati bersama. Jangan ragu apa aja yang ingin atau ide kalian tentang peraturan yang ingin disepakati bersama, tuliskan. Boleh satu ataupun dua. Oh. Boleh satu atau dua. Nanti kita tempelkan di bantuin ini, yuk. Tempelkan yuk. Jangan rame-rame. Enggak? Ini yang pertama, boleh membawa HP dan sholat zuhur bersama. Ini sudah pasti dan sepakati bersama, tidak boleh bawa HP ya. Tidak apa-apa nanti. Terus tidak boleh berisi saat jalan kelas, tidak boleh jajan di saat datang tepat waktu. Jangan saling bully, jangan mengejek nama orang lain. Kebersihan dengan kebersihan. Kemudian menjaga kebersihan dan jangan buang sampah sembarangan. Menjalankan piket, jangan kabur. Tidak simpan. Sama tekan tulis ya. Nanti tidak boleh bawa HP, berarti aturannya tadi dengan HP juga ya. Ini di sini. Ini sama dengan yang mana ya? Oh ini nih. Ini tidak boleh berisik sama dengan tidak boleh berisik. Jangan merusak fasilitas sekolah, jangan membuli. Ini tepat waktu. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas sama semua banyak. Nih, kita harus menjaga nama baik sekolah. Hebat. Kemudian membersihkan kebersihan juga. Kemudian menjaga kebersihan bersama, harus saling menyayangi satu sama lain. Hebat. Ini berarti saling di sini. Mana ya tadi? Oh belum. Nah, ini saling menghargai nih. Satukan kita. Ini jangan merusak fasilitas. Jangan memakai sepatu. Apa ini? Kelas bersih. Hebat. Boleh. Kebersihan juga berarti ya. Lalu kelas 7A. Saya mau kelas tidak ada guru. Hebat. Ini siapa ini? Yuk.
Gak apa-apa juga. Bagus ini. Jangan keluar saat tidak ada guru. Jadi harus diam. Dan menjaga kebersihan sama membayar sesuai harga tersebut. Siapa ini? Ada? Nah, cuma harganya keren. Berarti ini fasilitas sekolah, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Itu tadi punya ini. Nah, ini kita golongkan ke sini, ini golongkan ke sini. Ini menikmati apa ini, Bu? Mau baca? Mau baca yang biasa itu apa, Bu? Jangan malu, nggak apa-apa. Apa ini, Bu? Malu itu saya, Bu. Oh iya, saya ingin menikmati kenyamanan di sekolah luar biasa. Ya, jangan memaksa. Kalau memaksa nanti berarti ngapainnya Bapak tidak bertanggung jawab kalau diambil sama guru ataupun siswa. Ya, tapi nanti kan suka ada yang nyuruh guru, misalkan untuk keperluan belajar itu baru paham. Ya, jadi yang ini nggak usah ya, nggak usah. Kemudian tidak boleh berisik saat di dalam kelas. Jadi ini saling menghormati. Ya, pertama kita buang nih ke dalam kalimat positif ya. Kalimat positif, saling menghargai, disiplin betul nilainya ini ya. Berarti yang kedua, hargai waktu, baik itu waktu istirahat maupun waktu datang ke sekolah ya. Kemudian apa namanya? Jagalah apa? Jagalah apa? Harus jangan jaga ya kalau jaga lari. Kita kalimatnya positif, bersama kita jaga tetap bersih ya. Oke ya, menghargai waktu ini sudah. Berarti ada 4 tuh dari hasil yang kita buat. Pertama yaitu saling menghormati, saling menghargai perasaan keluarga kelas. Di sini ya pakai. Kita jaga fasilitas sekolah, setuju? Atau fasilitas kelas atau sekolah ya. Menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, nyaman, aman untuk semua. Toleransi, humanis, saling menghargai. Boleh, berarti ini sama ya, tanggung jawab. Ayo, ungkapin, jangan takut. Terus kasih nama. Tapi dari sini dulu. Ya cepat. Tanda tangan Gus. Nama. Kalau kalian sudah menandatangani, berarti kalian sudah sepakat dan setuju ya. Kalau melanggar nanti ada konsekuensi yang harus kalian pahami, kayak tadi menurut tanpa atau merusak. Nah, kayak Ias, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, Ias ganti lagi sehingga kelas semangat terus. Oke. Bisa nggak kira-kira berdua? Cukup nggak? Oh, asalnya berdua lagi. Berdua aja. Sambung. Di mana aja letaknya boleh, silakan.
Yang ini juga nggak apa-apa. Katanya barusan jangan curhat-curhat fasilitas sekolah dari Pak. Lanjut, gas, ke depan. Ayo siapa? Pak, ayo. Lupa lagi apa? Pengen makan sate. Bapak, maju. Yang ini dulu ya, ini dulu aja. Pak, sebenarnya semua boleh. Yang gede juga nggak apa-apa. Kalau kalian sudah banget, gede. Kecil apa kecil? Kecil kecil. Kalau setujunya banget, saya setuju besar. Jadi kayak tadi itu dia semangat kan dari belakang, berarti dia setuju. Siapa yang boleh tembak? Tahu setuju banget dan dia support dan saya setuju nih dengan aturan ini. Ih, bajunya nggak dimasukin gimana sih? Namanya apa? Kemana sepatunya? Gede. Lanjut. Setuju nggak? Setuju banget. Banget. Sini, cepat. Ayo. Setuju nggak? Setuju banget nggak? Setuju banget ya. Jangan sampai nggak setuju. Kalau setuju berarti harus dilaksanakan. Kasih dong. Lanjut. Matiin itu bilang bisa? Saya pikir, saya rasa. Satu, dua, tiga, 7A. Tepuk tangan. Mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan dari kelas kita. Ya, Bapak sudah ingatkan bahwa kalian sekarang harus mematuhi dari keyakinan kelas. Bahkan nilai-nilai inilah yang harus kalian tanamkan dalam diri, ya, supaya kalian menjadi anak-anak yang soleh, baik dan lain sebagainya. Ini dari sekolah kita. Visi sekolah kita itu sekolah hebat. H-nya itu humanis, E-nya edukatif, manis, saling menghargai satu sama lain. Bisa? Ya, mungkin hanya itu. Ini sudah habis. Jangan lupa nanti uang kas disiapin ya. Di Bapak kan ada 100 berapa? Jadi boleh diambil. Cetak percetakan desain yang bagus. Ini kata-kata yang tulis dulu. Ya, kita pasang di sana. Lalu kita sepakati bersama dan jalankan proses. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.